Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Salma. Saya mahasiswi semester 1 dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Kampus 2 Banjar. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait filsafat. Sebenarnya, apa sih filsafat itu? Filsafat adalah sebuah ilmu. Ilmu filsafat berasal dari Yunani kuno, yaitu dari kata philos yang berarti cinta atau kecintaan, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat merupakan sebuah proses berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya. Maka, ada yang mengatakan bahwa filsafat itu merupakan pemikiran yang super berat. Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan kajian filsafat ini. Sedangkan mustahil bagi orang biasa melakukan kajian filsafat. Apakah benar seperti itu? Atau bagaimana? Teman-teman pasti akan bertanya-tanya. Baik, kita sebagai manusia pasti selalu diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan. Bahkan, sejak dari kita lahir, pertanyaan-pertanyaan itu sudah muncul dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bagian dari sifat dasar manusia yang mendorong kita untuk mencari makna dalam kehidupan. Ilmu itu sebenarnya berasal dari pertanyaan. Mengapa demikian? Karena setiap pertanyaan-pertanyaan pasti nantinya akan memunculkan jawaban, iya kan? Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah ilmu. Mengapa manusia itu cenderung menemukan beberapa pertanyaan, beberapa persoalan, beberapa problem dalam hidupnya? Ya, karena manusia adalah makhluk berpikir atau rasional. Nah, setelah teman-teman lihat video tadi, saya akan menjelaskan. Nah, sini. Jadi, Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup di dunia ini, di alam semesta ini, dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada tumbuhan dan hewan. Menurut Aristoteles, tumbuhan dikelompokkan menjadi herba, semak, dan pohon. Sedangkan hewan dibagi berdasarkan habitat dan perilakunya. Menurut Aristoteles, manusia itu merupakan animal rationalis. Nah, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi, hewan itu dibagi menjadi dua. Ada yang berpikir, yaitu manusia, dan ada yang tidak berpikir. Nah, sebenarnya ciri berpikir itu apa sih? Pasti teman-teman bingung kan? Sebenarnya, itulah ciri berpikir itu, yaitu bingung. Dengan bingung bisa menjadi ciri atau tanda bahwa kita telah berpikir. Kalau kita berpikir, berarti kita manusia. Selanjutnya, filsafat juga disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu merupakan semua kumpulan berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu bahasa, sastra, agama, pokoknya semuanya, semua ilmu itu induknya adalah filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafatlah yang memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari penerapan metode berpikir filsafat. Ilmu pengetahuan dan filsafat saling berhubungan dan saling melengkapi. Jadi, ada keterkaitan antara keduanya. Dalam hidup, kita selalu dipertemukan dengan yang namanya persoalan, ya, atau pertentangan. Maka suka ada orang yang berselisih atau berantem. Sebenarnya apa sih yang diperselisihkan? Apa sih yang diperebutkan? Nah, yang diperebutkan itu adalah suatu kebenaran menurut mereka masing-masing. Jadi, menurut si A, begitu itu benar. Menurut si B, begitu itu salah. Yang benar itu begini loh. Nah, seperti itu. Jadi, orang yang berantem itu yang memperebutkan kebenaran versi mereka masing-masing gitu. Orang boleh berbeda dalam berbagai hal, tapi bakal sepakat dalam satu hal, yaitu ingin bahagia. Sayangnya, bahagia itu memiliki makna yang tidak tunggal dan sama bagi orang lain. Bisa jadi bahagia menurut seseorang
tetapi bukan bahagia menurut orang lain. Bahagia itu ternyata macam-macam dan bisa saling bertentangan. Maka layak sekali kalau orang bertanya, apa sih bahagia itu sebenarnya? Saya mengutip satu pesan, bahwa janganlah kamu merasa puas dengan apa yang kamu dapatkan hari ini, sehingga esok kamu akan terus belajar, dan belajar. Yang terakhir, jangan lupa bahagia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.